Jadi mungkin aku pengen menyampaikan ke teman-teman di sini bahwa galau tuh nggak harus selalu katarsis gitu, nggak harus selalu yang sifatnya tuh nggak begitu gitu. Sometimes you can look for silver linings in your problems and then get on with your life gitu. Intinya aku bilang ke papaku bahwa aku udah dewasa nih, aku udah boleh cinta-cintaan gitu. I can take care of myself gitu. So it's a very personal song because it stems from a very personal story. Sebenarnya aku banget tapi agak beda sama yang sebelum-sebelumnya. At least aku put out something yang bener-bener aku gitu. Hello, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau sudah di set yang nyaman ini, kamar. Kalau sudah di kamar yang nyaman ini, dan sudah duduk fansign begini, lagi nggak di studio rekaman, ataupun, ngomong apa sih gue, studio rekaman. Pokoknya lagi nggak di luar, lagi di kamar, artinya sudah ada teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, gue sudah kedatangan seorang teman baik yang juga nomaden ya, tiba-tiba bisa di mana-mana berpindah-pindah dan karirnya sangat luar biasa, punya konten juga, konten kreator. Beliau ini seorang aktris, beliau ini seorang musician, dan langsung aja kita hari ini ngobrol-ngobrol sama one of my very best friends, Agatha Chelsea. Yay! Glad to be back here. Wow, aku tuh rasanya sangat-sangat merindukan banget ngobrol sama kamu. Oh my god. Karena setiap ngobrol sama kamu selalu ada hal seru dan baru yang aku dapat. Masa sih? Terakhir kali kita ngobrol mengenai ternyata Agatha Chelsea suka Disney. Ya. Terakhir kali kita ngobrol juga suka jazz. Yes. Dan kamu tuh aku lupa deh, aku tuh nge-reply story kamu lagi dengerin siapa? Mancini. Ya, Mancini, Henry Mancini. I love him. He's so great. Wah, yeah. Itu pokoknya tentang Agatha Chelsea. Chelsea, kamu apa kabar? Baik, apa kabar ya Kak? Alhamdulillah baik sekali. Agak ini ya ngomongnya soal sama orang Bandung nih saya nih. Di Bandung orang Bandung. Oke, kamu di Bandung ini sedang liburan kah atau sedang jalan-jalan kah? Wah, enggak sih, lagi pulang kampung aja ya kayaknya ya. Lagi pulang kampung. Dan sebenarnya fun fact, aku tuh sering banget pulang Bandung. Jadi misalnya beres kerjaan apa tuh pasti pengennya balik Bandung instead of balik Jakarta gitu. Okay. And tiap kali habis long project selalu balik Bandung. But this past I think a month or so. Udah nggak pulang karena lumayan back to back, jadi makanya baru sekarang bisa balik lagi ke Bandung. Terus aku senang denger gitu, kamu sibuk tuh rasanya kayak cheer banget, ini keren banget. Kamu sibuk kemarin sempat off di music dulu karena kamu ngurusin. Jadi Chelsea ini fun fact punya sebuah konten education gitu loh, education gitu ya, namanya Neuron Edu, dan kemarin sempat jadi pembicara di beberapa kota. Yes. Dan sekarang back ke mode musisi. I think so. Kayaknya aku selalu punya berbagai mode kali ya. Kayak nyanyi iya, ini iya. Ya pokoknya rezekinya di mana gas aja. Ay, sedap. Gitu, ya. Ini adalah salah satu wanita karir realistis. Chelsea, yes. Kamu kemarin bulan Juli kalau nggak salah ya rilis At Least We Tried. Congrats dulu kan kita belum ketemu nih in person. Iya, thank you. Congrats buat At Least We Tried. Newest single from Agatha Chelsea, which is in English. In English, ya. Full in English, dalam bahasa Inggris. Dan tell us a bit, At Least We Tried. What is that song about? Sebenarnya this song itu salah satu lagu yang aku nggak expect bakal dirilis with my label. Ya, karena dari label aku tuh sebenarnya dari awal aku tuh tipikal yang kalau nulis lagu, it's easier for me to write in English. Okay. But since aku balik dari kuliah, my A&R tuh udah pretty adamant on me not writing songs in English. Jadi kayak aku udah submit beberapa lagu tapi A&R aku kayak jangan dong lagu Indo gitu. Okay. So when I submitted the song, aku tuh nggak expect apapun bakalan di-accept dan bakal dirilis karena udah beberapa kali dicoba dari label aku sebenarnya nggak oke aku lagu bahasa Inggris. Until aku submit lagu ini with no expectations or whatsoever, malah dari A&R aku oke, kita kerjain yang ini. Gitu. Wow. So it's a surprise song sih sebenarnya. Okay. Karena lagu ini lumayan sebenarnya aku banget tapi agak beda sama yang sebelum-sebelumnya. Karena kan mungkin yang sebelumnya lebih pop kali ya. Sedangkan di sini emang aku pengennya lebih klasik. Yeah. Which is sebenarnya sesuatu yang aku berangkat from gitu loh. Jadi kayak
very personal and also very unexpected to be released, to be honest. Wow. Yeah. So how does it feel gitu ketika itu di accept sama sama label, terus habis itu kemudian dirilis dan kemudian menjadi sebuah karya yang kamu promokan kepada orang-orang. Pada saat ini rilis tuh kamu lagi... Aku lagi di Manado. Kamu lagi di Manado ya? Iya, Manado. Aku lagi syuting. Iya, kamu lagi syuting. Had no signal. Sebuah project, no signal. Dan ketika itu rilis, aku langsung naikin ke story karena aku kaget lagu kamu sangat-sangat ballad gitu. Classical ballad atau segala macam gitu. Gimana rasanya itu ketika itu rilis? Dan di-accept dulu, terus habis itu rilis gitu. Waktu pertama kali di-accept, aku kaget pertama itu. Terus aku kayak nanya beberapa kali sih, kayak, are you serious? Gitu. Terus akhirnya beneran dikerjain. Dan aku seneng banget kan di lagu ini sebenarnya very personal aja sih. Kayak aku yang specifically milih balladnya, aku emang instrumennya pengen minim banget. Jadi cuman grand piano sama strings aja gitu. Karena aku emang pengen make it sound so personal because aku nulisnya pun dengan, apa ya, it's one of the quickest song I wrote sebenarnya. Wow. Jadi makanya it's very personal lah gitu. Okay. Tapi kalau ditanya feelingnya gimana, waktu ngerjain seneng. Tapi waktu mau release aku nervous banget. Oke, gimana tuh? Kenapa tuh? Karena aku nggak tahu orang bakal take it well apa enggak. Especially kayak my fans gitu. Karena it's something different. I don't know if people will like it. Jadi aku lumayan nervous, tapi agak nothing tulus juga. Jadi pas rilis kayak ya udahlah. If people like it then it's good, but if they don't ya nggak apa-apa juga. At least aku put out something yang benar-benar aku gitu. At least we tried. At least I tried gitu. Tadi salah lagi, bukan Juli, berarti Oktober ya? Kok aku Juli sih mikirnya? Juli tuh no. Oktober. Oktober ya, Oktober ya kamu rilisnya berarti kan? Oktober, awal bulan Oktober. Awal bulan benar. Dan ketika itu rilis memang aku bukannya bilang it's different, but this is Chelsea gitu. I don't know, kamu nyaman ya di situ ya? I felt. Oh, thank you. Kayak kerasa gitu kayak. Ini orang nyaman nih kayaknya di sini nih. Ini nih dia nih. Iya. Lebih berasa DNA akunya aja sih gitu. Itu. Karena pas rekaman pun ini salah satu lagu yang paling cepat aku rekaman juga. Udah mah cepat nulis. Cepat rekamannya gitu. Jadi mungkin karena jadi lucunya aku nyanyi ini kan didirect sama Kabarsena kan. Oke, Barsena. Nah, terus Kabarsena tuh intinya bilang harus lebih theatrical nyanyinya. Which is something yang sebenarnya waktu aku kecil aku tuh diajarin buat gak gitu. Jadi waktu aku Idola Cilik kan sebenarnya Idola Cilik lebih anak-anak pop gitu. Yeah. Aku tuh tipikal nyanyinya agak legato, terus vibranya yang agak jauh-jauh gitu distance-nya. Nah itu yang sebenarnya dikoreksi sama vokal directornya pada saat aku Idola Cilik. Dan sekarang aku disuruh bring back lagi apa yang sebenarnya aku dulu tuh aslinya kayak gitu. Berapa tahun yang lalu? I know, gitu, kayak 10 years ago gitu. Jadi makanya lumayan kayak nostalgia aja sih. Karena dulu aku nyanyinya emang begitu stylenya gitu. I get it. Ternyata ini ada sedikit challenge juga ya. It's pretty challenging sih, yeah. But you can overcome that challenge dan itu beres recording, itu beres udah dirilis gitu ya. So far gimana orang-orang tanggapan tentang apakah ketakutan kamu terjadi? So far ada yang mix sih sebenarnya. Ada yang kaget, ada yang kayak oh bahasa Inggris semua, ini gitu. Tapi ada juga yang ngikutin aku dari dulu itu tahu genre kesukaan aku seperti apa kan. Mereka yang kayak ini kamu banget gitu. Dan mungkin dulu juga aku pernah spill sih. Aku pernah nulis juga EP semuanya bahasa Inggris kan. Tipikalnya miripnya At Least We Tried sekarang, tapi emang gak seklasik ini. Jadi kalau fans aku yang mungkin ngikutin aku dari dulu tuh udah tahu emang aku tuh sukanya ke arah sini. So they really embrace the change aja sih gitu. Embrace the change, grow together with Chelsea gitu ya. Chelsea Addict kan, Chelsea Addict semua juga pasti nunggu-nunggu banget karya ini gitu kemarin. Terus kamu tadi bilang mengenai ini salah satu lagu yang paling kamu cepat tulis. Cepat nulisnya, ada bantuan dari teman-teman musisi yang lain nggak? Kalau secara melodi iya, aku nulisnya bareng sama Martinus Tintin sama Ko Abram Tenggono. Jadi kita nulis bertiga. Cuman kalau lyrically kali ini aku nulis sendiri sih. Dan aku lumayan kaget karena pas aku kasih semuanya kayak yaudah nggak ada yang perlu koreksi gitu. So it's super duper proud friend. Oh, thank you. Proud moment kayak you sendiri. Thank you very much.
Oke. Yeah. Terus kamu tadi udah mengenai recording, udah rilis. How about the visual? Music videonya. Music videonya gitu kan. Kamu bareng sama Fenly. Fenly, betul. Nah, itu ide itu datang dari mana? Sebenarnya lucunya di MV kali ini aku blank banget. Jadi biasa tuh aku kalau bikin lagu udah kebayang, oh visualnya mau begini, MV-nya gini segala macam. Kali ini bener-bener aku kayak aku bilang, kan aku nggak expect bakal dirilis. Nulis aja. Aku nggak ngebayangin MV-nya gimana. Jadi aku blank banget. Aku serahin semua ke tim. Jadi aku ngomong, silakan kalian brainstorming ide yang kurang lebih oke seperti apa dari lagu ini. Pokoknya benang merahnya adalah letting go. Tolong dibikin cerita MV-nya. Jadi aku bener-bener kayak terserah deh gitu. Dan kenapa sama Fenly akhirnya? Karena sebenarnya aku sama Fenly itu udah temenan kan. Dan sebenarnya udah pengen dia buat model MV itu beberapa kali dari lagu-lagu sebelumnya. Cuma jadwalnya nggak pernah match. Jadi baru kali ini dan akhirnya syuting bareng Fenly gitu. Oke. Basically kamu menyerahkan semuanya kepada tim. Yes. Terus apakah ada feedback dari kamu nih? Misalnya ketika sudah dapat blueprint dari mereka gitu. Boleh nggak digini? Boleh nggak digini? Ya, ada sih. Jadi lucunya scene yang awal ada scene birthday gitu. Ya gue. Ya, itu tuh sebenarnya H-1 aku baru kepikiran. Jadi aku ngomong bisa nggak ditambahin ada scene birthday bla 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 gitu. Just H-1. Terus sisanya sih aku bener-bener kayak yaudah deh gitu. Kenapa scene itu harus masuk, Cel? Karena menurut aku itu lumayan pivotal aja sih dari kan storyline-nya dari yang birthday pertama terus ada yang birthday kedua kan. It really captures the difference I think between the first one and the second one karena yang first one tuh bener-bener very simple, even the cake is smaller tapi lebih berasa aja ada harapan gitu. Sedangkan yang kedua tuh everything is kayak lebih grand tapi udah gak ada hope karena emang sebenarnya it's not working out gitu. Jadi pengen juxtaposition a bit lah gitu. Deep. Oke, Cel, tadi kita udah ngobrol mengenai the song itself, gitu. Kita udah ngomongin tentang karyanya, kita udah ngomongin mengenai visualnya. Tapi sebenarnya kamu punya nggak harapan tersendiri? Kayak ketika teman-teman Chelsea Adik gitu atau semua orang yang dengar lagu ini, mereka akan dapat apa sih dari At Least We Tried ini? Mungkin lebih dapat mengenal aku lebih personal karena ini lagu aku banget. Dan yang kedua mungkin ini salah satu lagu yang meng-capture cara aku melihat problem juga sih. I'm the type yang kalau ada problem, I always look for silver linings in every issue. Jadi lagu ini pun sama gitu. Kayak kalau aku ketemu orang, kayak semua ngomongnya ikhlas banget ya lagu galau lo tuh ikhlas gitu. Karena in a way, that's how I process my emotions juga. I try to let go. Jadi mungkin aku pengen menyampaikan ke teman-teman di sini bahwa galau tuh nggak harus selalu katarsis gitu, nggak harus selalu yang sifatnya tuh nggak begitu gitu. Sometimes you can look for silver linings in your problems and then get on with your life gitu. Jadi ini lagu yang menurut aku symbolize itu sih, untuk melihat hal dari sisi yang lebih brighter side kali ya. Gitu. I think so. Yeah. Inilah kenapa saya suka ngobrol sama beliau ya. Selalu ada banyak sekali kosakata unik yang saya merasa kayak kalau dipakai di dalam obrolan nggak nyambung, tapi kalau beliau yang sampaikan nyambung kawan-kawan. Bahasanya ini ya. Bahasa nyambung gitu. Oke. At Least We Tried udah bisa denger di mana aja teman-teman yang mau dengar? Saya dengerin di semua digital streaming platforms, di Spotify, YouTube Music. Music videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jadi buat teman-teman langsung aja dengerin and let me know your thoughts about it. Nah, komen di bawah juga tuh. Menurut kalian lagunya seperti apa dan di request di radio udah bisa ya? Udah bisa juga. Request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Agatha Chelsea with At Least We Tried. Gila, kayak ke penyiar banget ngomongnya. At least we tried. Bagus. Oke. Chelsea, kita udah ngomongin soal At Least We Tried, kita udah ngomongin mengenai update kamu dalam berkarya. Sekarang kalau kamu mau, I know last time kita ketemu kamu suka cookies. Jadi aku sediakan cookies kalau kamu mau. Thank you so much. I have my coffee as well. Iya. Ada kopinya, ada cookiesnya. Kalau muncul orang Sunda mah ngopi. Ngopi mah nyemil ngopi sore, gitu. Iya. Tapi kamu tuh berbahasa Sunda ngerti gak sih? Ngerti, cuman emang gak, kalau ngomong kaku gitu loh Kak. Paham gak sih? Jadi kayak ngerti sih, tapi karena aku dari kecil lingkungan aku kan pada ngomong, ada yang ngomong Sunda juga kan. Gitu. Ngerti lah dikit-dikit. Mama papa di Bandung kan? Di Bandung. Ngomongnya Sunda? Nah lucunya Kak, aku enggak. Jadi mereka kalau ngomong sama mungkin papaku di lingkungan kerja, dia ngomong Sunda. Cuma kalau udah di rumah, hilang semua.
Sundanya. Jadi kayak jarang dipakai banget. Dan waktu aku kecil tuh lucunya malah mamaku kan bahasa Indonesia, mamaku. Papaku tuh Inggris ngomong sama aku. Jadi kayak nyampur gitu loh. Oke. Iya. So it's pretty weird lah. Dynamics-nya lumayan aneh sih. Cuman aneh disebut. Kenapa? Kayak lumayan aneh sih dynamics-nya. Cuman ya begitu di rumahku. Oke. Iya. Oke. Cuma masih bisa kok, Kak. Nah, itu kadang-kadang soalnya kayak setiap ngomong sama kamu tuh either we talk in English or in Indonesian gitu kan. Indonesia gitu. Nggak pernah ngomong bahasa Sunda. Tapi kalau kakak kamu aku ngerti kok. Coba deh, Kak. Sesimpel ini ya. Cel, kamu makan teh di sambelan tuh. Ah, itu ngerti. Apa? Makannya disambelin nggak? Ah iya. Nggak tahu tiba-tiba pingin ngomong bahasa Sunda tuh ngeblank gitu. Kalau sama dia tuh kayak kayak bingung ya. Iya. Aduh anjir ngomong apa ya? Bahasa Sundaan orang mana kasar tuh si Mamang Rafael. Tapi iya sih bener sih. Sundanya tuh Sunda tuh menurut aku kompleks karena ada yang halus, ada yang tengah-tengah, ada yang kasar gitu kan. Kadang takut salah ngomong. Sumpah aku takut salah ngomong. Lebih ke situ sih. Iya. Ya kayak misalnya Tiheula sama Tipayun. Iya. Kita sama-sama duluan ya. Tapi gitu. beda kan. Beda. Kan Tipayun tuh lebih sopan aja. Iya gitu. benar. Terus dulu tuh aku ini dahar sama tuang. Oke. Dulu aku inget banget dulu waktu zaman SD, ke gue ada pelajaran bahasa Sunda kan. Terus aku ngomongnya dahar, terus guru aku kayak tuang gitu. Terus aku yang gini, aduh salah lagi. Kamu tuh ini ya, penabur? Aku penabur, SMP SMA penabur, SD aku Santo Aloysius. Oh kamu SD Aloysius, oke. Ntar sambil nyemil sih, saya dari tadi ada ini. Terima kasih Lenis Teras seperti biasa. Terima kasih juga kopinya Lenis Teras. Cel, kamu ngomong cembeluit bisa nggak? Cembeluit bisa. Coba. Halo, jadi susah. Cembeluit. Bentar gimana sih? Cembeluit. Le. Cembeluit. Kayak gini. You understand French, kan? French kan ada oui, ya segala macam. Gitu. Nah, Sundaan kayak gitu. Iya sih benar. Cembeluit atau apa ya Pak? Ciberem. Itu bisa Ciberem bisa. Bisa dia? Ciberem. Cicaheum. Laler mapai areuy. Laleuy. Mapai areuy. Laler. Mapai areuy. Artinya apa tuh? Apa artinya? Sia. Laler tuh lalat bukan? Lalat berjalan ke menyusuri. Areuy itu apa ya? Areuy. Itulah. Bisa lah dikit-dikit lah aksennya. Tapi ini unik. Aku nggak pernah melihat kamu secara langsung ngomong bahasa Sunda. Oh iya? Nggak pernah. Iya, aku jarang ngomong sih memang. Iya, makanya kaku lumayan. Tapi ngerti sih sebenarnya. Makanya waktu kita pertama kali ketemu, kamu bilang kamu orang Sunda, orang Bandung. Kaget ya? Aku kaget. Sangkanya aku orang apa? Jakarta ya? Iya lagi. Tadi juga abis promo radio juga dia ngomonginnya gitu. Jakarta ya? Sangkanya aku dari Jakarta. Aku Bandung. Itu menjadi ini nggak sih buat kamu kayak apa? Identitas aku sebenarnya orang Bandung loh gitu. Tapi nggak juga sih Kak. Karena gini, di antara teman-temanku anak Jakarta, mereka tahu aku bukan Jakarta. Oh gitu? Katanya, kayak teman-teman aku kan ada yang, kalau Jakarta katanya ada kan Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakbar, Jaktim. Mereka tuh yang kayak ngeliatnya ke aku, enggak lu bukan Jakut sih, tapi lu juga bukan Jaksel. Iya, aku... Something like that. Terus kayak aku mikir, terus gue apa? Terus teman-teman aku kayak, gue nggak tahu lu dari mana, tapi jelas lu bukan Jakut, bukan Jaksel, Jakbar juga enggak katanya. Tapi lu juga nggak kayak Bandung, jadi nggak tahu aku dari mana. Alien dikit-dikit gitu ya. Blasteran surgawi. Gitu. Itu simpelnya gitu. Angel from heaven. Waduh, berat ya. Masuk, Leko. Nah aneh banget kalau gue gombal ke dia nggak masuk. Oke, Ciao. Ya. Kamu tadi kita singgung kamu tuh punya platform sekarang tuh kamu juga sibuk. Iya kamu tuh punya clothing yang kamu sedang pakai. Yang sedang aku pakai. Yes, betul. Terry Co, betul. Terry Co, terus abis itu kamu nyanyi, kamu acting gitu. Kemarin sama Izura juga. Ke Jepang. Jepang, betul. Aduh aku maaf, sampai hari ini aku belum sempat nonton Mr. Parah Energy. banget ya. Parah banget. Mai punten Mai. Maaf deh Mai. Iya. Ke Chelsea juga aku belum sempat nonton. Belum nonton. Tapi kamu kemarin habis syuting juga ke Jepang gitu.
Gimana sih sebenarnya update kehidupan selama kita nggak ketemu hampir setahun? I think a year, Ya kita nggak ketemu setahun gitu. Dalam setahun itu banyak nggak sih hal-hal seru yang terjadi dalam hidup kamu yang kayak prepare you for the upcoming years gitu? Iya. Gimana? I think apa ya? Waktu kita ketemu last year ya. Last year itu aku bener-bener yang fokusnya sama musik gitu kan. Musik terus kayak masih adjusting back dari yang kuliah. Adjusting ke work life tuh kayak gini. Jadi waktu itu masih yang kayak trying to find my tempo, I guess. Kayak masih yang pace-nya mau gimana gitu. This year I think udah lebih settle, lebih kayak tahu pace-nya tuh begini gitu. Terus environment kerja tuh kayak gini. Jadi makanya lebih ada room for exploration tuh tahun ini. Dimana kayak aku mulai ambil film lagi, terus ambil sitcom, terus lebih syutingnya ya kemana lebih pergi-pergi lah, berangkat-berangkat gitu. Dan selain itu juga udah mulai bisa jadinya karena aku udah kayak I think I have a sense of what I want to achieve gitu, dan juga udah nemu pace-nya. Akhirnya aku expand nih ke education karena sebenarnya itu yang aku punya interest juga kan gitu. Jadi makanya bikin Neuron Edu gitu. Baru tahun ini. Neuron Edu tuh seru guys, sumpah deh. Kalian harus nonton reels-reelsnya Neuron Edu ya. Tell us a bit about Neuron Edu. Neuron Edu itu sebenarnya apa? Basically itu awalnya aku pengen bikin komunitas belajar aja, education community, tapi semuanya tentang psychology sama neuroscience, which are my majors. Karena it's one of the most frequently asked question tuh, belajar apa sih neuroscience tuh? Belajar apa sih psikologi tuh gitu. Jadi aku pengen bikin platform di mana aku sharing lebih dalam tentang apa yang aku pelajarin dan apa yang aku interest gitu. Dan awalnya gak muluk-muluk, gak ekspektasi apa-apa. Maksudnya kalau orang mau follow, welcome to the community. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa gitu. Tapi interestingly ternyata banyak juga yang interest gitu. Banyak yang suka juga. Dan ternyata aku merasa jadi kayak interest aku tuh membuat orang lain interest juga gitu. Jadi misalnya, karena orang kan mungkin belum terlalu tahu ya kayak neuroscience itu tentang apa. Ketika aku share tentang fakta-fakta otak lah gini-gini, ternyata orang tuh baru menyadari bahwa neuroscience tuh is actually fun gitu. Jadi makanya it's more of a community di mana bentuknya emang two-way interaction sih. Kayak aku sering banget jawabin pertanyaan dari orang-orang gitu. Terus emang tapi topik sentralnya adalah ya about the brain and our behaviors gitu. So it's a community and I feel like combining education sama entertainment aja sih. Karena stigma belajar di Indonesia itu, at least yang aku alamin ya selama aku belajar, stigmanya tuh belajar tuh boring. Belajar itu yang kayak aduh capek banget gitu. Sedangkan menurut aku learning new things is supposed to be fun. Jadi makanya aku pengen membuat kayak ibaratnya ngasih tahu fun fact tapi dengan cara yang fun gitu. Jadi it's bridging education and entertainment gitu. Karena you present the contents in a very kalau kita lihat edukatif itu edukatif, but in a fun way, in a sense yang kalau orang nonton tuh jadi nggak bosan, mungkin nggak ngantuk. Aku pengennya gitu sih. Iya kan? Semoga tersampaikan. Ya kalau lo nontonnya jam 2 pagi, ada teler yang ngantuk. Iya, oke. Tapi yang kayak bikinnya se-digestible mungkin gitu. Kayak misalnya apa ya? Simpelnya aku ngejelasin konsep addiction misalnya. Ya aku jelasin dopamin gini-gini itu dengan cara yang sesimpel mungkin gitu. Yang mungkin pada saat aku kuliah itu sebenarnya ribet gitu. Kayak dopamin itu diproduksinya di mana? Areanya gimana? Kan pusing kan. Ini aku bikin sesimpel mungkin supaya orang tuh ngerti makanya that's why you shouldn't take drugs or you shouldn't play your phones too much. Itu kenapa gitu. So it's just giving yang se-accessible mungkin aja sih. Oke, that's great. Dan aku atas nama the learning community gitu ya, mau ngomong thank you loh udah bikin sebuah platform menyenangkan yang edukatif, dan ya mudah-mudahan orang juga sama beranggapan seperti aku bahwa itu menyenangkan. Thank you so much. Learning is fun. Thank you so much, means a lot loh. Belajar itu ternyata menyenangkan. Memang gini, aku harus jujur, I'm not the brightest student. Aku bukan orang yang senang belajar, tapi kalau aku belajar sesuatu yang aku suka atau medianya aku suka, diantarkan lewat entertainment gitu misalnya, seru aja kok ternyata gitu. Karena sebenarnya kan secara natural kita tuh sebagai manusia ya, kita kan sebenarnya very curious beings gitu. Betul. Dan kita tuh tendensi kita tuh sebenarnya novelty seeking, makanya kita suka belajar hal baru.
Jadi makanya menurut aku sebenarnya ya learning kan sebenarnya about knowing more information kan. Harusnya itu fun karena emang nature-nya kita suka belajar kok sebenarnya gitu. Cuman berarti kalau misalnya jadi nggak seru pasti ada something wrong nih gitu. I see. Menurut aku ya. Ya makanya terakhir gue ngomong ke kalian ya. Ini bukan maksa, teman-teman. Nonton Neuron Edu. Kalau mau follow, tapi kalau mau nonton reels aja boleh, ya nggak apa-apa. Oke, Cel. Ini satu similarities antara aku dan kamu yang ini aku baru tahu pas yang kita pertama kali ketemu dan aku sebut juga. Yes. Disney. Iya. 2024 nih, gitu. Ada beberapa film live action yang kemarin tahun 2024 ini live action apa ya? Oh, Mufasa. Aku malah belum nonton lagi. Lion King ya kemarin nih. Soalnya bukan di princess. Iya benar sih. I like princesses sih. Terakhir tuh Little Mermaid, terus siapa lagi ya? Yang Disney. Iya, aku lupa. Oh, yang Rachel ini Snow White. Itu belum ya? Belum keluar sih. Itu belum rilis ya? Belum rilis. Itu ibuku tuh sampai bilang, pokoknya Snow White rilis, ibu rek nonton, ibu daek dah depan gitu naon. Yang penting nonton. Yang penting nonton Snow White. Terus pas liat Snow White-nya pertama kali kayak dia mixed feelings gitu loh. Karena kan ibu tuh melihat Snow White tuh udah punya vision gitu, Snow White-nya seperti apa. Ya, karena kan emang Disney itu salah satu yang deskriptif banget ya kalau menjelaskan karakter. Sangat gitu. Dan ya setelah kita lama gak ketemu, jadi fun fact, saya tuh punya panggilan spesial buat dia. Yang ini kalau orang yang suka Disney tahu, kalau orang yang nggak suka sih saha eta teh. Gue manggil dia Rapunzel karena itu salah satu Disney princess yang aku tuh pingin banget ada live actionnya. Belum di cast kan? Iya. Cak, kamu ke Amerika sekarang. Sana. Siapa tahu ini ya. Siapa tahu kan Tangled. Bisa dipanjangin lagi kok ini rambut kok kalau buat ini. Extension aja. Iya. Terus habis itu pas dipotong yang pas scene Tangled. Aduh itu sedih banget sih. Itu my biggest heartbreak waktu aku kelas 3 SD. Potong rambutnya. Iya kayak sayang banget gitu. Bentar, Tangled pas dia kelas 3 SD. Aku 3 SD ya. Kakak berarti itu 3 SD deh aku kayak. Aku kayaknya Tangled SMP deh. Hah, seriously? SMP tuh aku Frozen. Itu aku SMP. Gua tua banget bro, anjir. Emang kita beda berapa tahun ya Kak ya? Enggak dong, enggak ya harusnya. Aku tuh Frozen, aku tuh udah SMA kalau nggak salah, udah SMA. Frozen 1 nih? Frozen 1. Aku SMP 1 loh. Sorry, kita browsing ya. Frozen 1 tuh tahun berapa? Iya, seingat aku SMP loh. Coba ya. Coba. Browsing, Frozen. Kok Frozen Food? Frozen Disney. Frozen itu tahun 2013 itu. Iya, aku malah SD. 2013 kan? Aku SMP. Iya, SMP. Aku SD malah. SMP. Kita berapa tahun sih, Kak? Kamu 2001. 2001. Kakak? 98. Oh, oke. 3 tahun kita ya. Kakak, 3 tahun ya? Iya. Ya, kamu kelas 3 SD, tapi kok udah SMP? Oh, oke. Aku tuh ini Frozen kan? Yeah. Frozen tuh aku berarti ini aku SD kelas 6. Ya, kelas 6. Aku SMP. Iya, ya kayaknya iya gitu. Kan? Iya. Soalnya kayak anjir, tar dulu nih orang lahir 2001 nih kan. 2001. Apa ternyata saya kelahiran 9 yang lain gitu yang ya. lain gitu kan. Iya. Okay. Terus ada nggak project Disney yang kamu tunggu lagi setahun ini? Oh my god. Sebenarnya aku lumayan looking forward yang Snow White sih sebenarnya. Cuman banyak banget backlash. For some reason, I don't know why. The casting sih probably ya. Kayak banyak banget isu gitu. Jadi ya lumayan ini. Tapi fun fact, Snow White itu salah satu Disney princess yang aku nggak terlalu suka sebenarnya. Oke. Ya karena waktu aku kecil ya, I don't like short hair. I don't like looking at girls with short hair. Jadi makanya nggak suka. Terus I don't like her outfit juga waktu masih kecil. Oke. And aside from that, aku kayak ngerasa apa ya? Gak tau sih, I don't resonate with her characters juga sih waktu kecil ya. Jadi gak identify sama dia gitu. Damsel yang sok kuat padahal tidak sekuat itu. Kayak aku gitu gak terlalu suka sih. Jadi kayak
Tapi lumayan nungguin karena it's Disney gitu. Kayak I feel like semua Disney movies pasti aku, especially the princesses pasti aku nungguin gitu sih. Oke. Iya. Dan mereka tuh sebenarnya satu universe, satu kayak MCU, Marvel Cinematic Universe. Kayak di situ sebenarnya universe di sini princessnya ada nggak sih timeline-nya gitu? Itu aku ada deh. Iya, pokoknya kan? yang pertama banget tuh malah Snow White, baru Cinderella, Sleeping Beauty, baru Cinderella. Pokoknya tuh yang kesini tuh udah Moana Iya. gitu kalau nggak salah timeline-nya. Aku tuh paling suka yang zaman-zaman sebutannya kalau ini Disney Renaissance. Oh my god. Like siapa Little Mermaid, terus Beauty and the Beast, Aladdin. Aku suka tuh yang itu tuh pas period itu gitu. Kamu tau aku pas kecil. Jadi aku tuh sebelum aku SMP, rambut aku tuh sempet panjang juga. Maksudnya SD tuh rambut aku cukup tebal gitu. Iya. Sekarang perawakan aku tuh dulu SD itu ya agak sedikit lebih tinggi lah. Oke. Terus kayak pernah ada satu teater Beauty and the Beast. Pada nggak mikir nih orang-orang Beast-nya udah aja Raffi Andika. Oh iya? Iya, terus ibuku juga bilang, iya kamu rambutnya tebel kan. Maksudnya aku pernah lebih panjang dari itu kan, maksudnya rambutku panjang, terus aku frame-nya juga lumayan lebar gitu. Kamu tuh mirip The Beast ya, Dek ya? Ini Beast-nya bisa jadi prince kali ya, apa Beast-nya. Enak banget ngomong sama orang yang positive thinking gitu ya. Ya kan, Beast-nya pas jadi prince-nya kali. Karena Beauty and the Beast is one of my most favorite Disney movies sih. Sama. Ya itu Belle is my favorite princess. Oh ya? Iya. Belle, kedua Ariel sih. Ariel. Dan lucunya dulu aku pernah school theater juga sama school play gitu. Waktu aku playgroup Little Mermaid. Terus ya udah akhirnya aku jadi Ariel aja gitu. And I was so happy. Yeah. I spray painted my hair red because I really want to be Ariel. Anak SD kamu itu Yeah. ya? TK malah. Apa playgroup ya? I think I was 4 or something. Bocil cat rambut berarti ya? Ya kayak di ini warna gitu loh, di gloss warna sama dikasih hair clip warna gitu. Oh. Iya. Sama mama dulu. Iya, shout out to my mom for making it happen. Tante, keren tante. Ya, itu tadi tentang Disney. Terus update juga setelah kita nggak ketemu, kamu membintangnya sebuah sitcom yang aku sering reply story kamu karena aku suka banget nonton itu. Kamu Echa Boyen. Iya, betul. Kos Putri. Yang sampai season 2-nya kemarin ada Z. Ada Z, betul. Bocoran dong ada season 3 nggak? Waduh, doain aja ya. So far aja. belum ada call sih, cuman maksudnya ya let's hope aja. Kos Putri itu seru karena aku kan senang sitcom. One of my kegiatan aku yang paling aku suka adalah nonton Friends. Salah satu kegiatan yang aku paling suka. Iya. Siapa favorite karakternya? Joey. Oh, Joey so funny. Joey. Iya sih. Apalagi Joey doesn't share food gitu. Terus Joey yang pakai baju gede. Iya, aku tuh sampai kemarin ya kita sebut aja lah Giordano tuh kan punya Friends X Giordano. Aku beli yang Joey aja, yang dia pakai kaos banyak gitu yang pakai Joey Chandler. Iya. Could I be wearing any more clothes gitu. Iya. Itu Friends sih. Makanya ketika aku lihat Kos Putri, aku tuh udah lama banget nggak lihat sitcom yang sitcom gitu yang gitu makanya yang light aja kan yang light gitu. Terus karakter dia penggambarannya kayak aku yang kayak jutek parah gitu. Terus iya nyebelin banget sih. Aku yang kayak apa ya, sebenarnya aku rasa dinamika dari bertiganya ini tuh jadi lucunya kita tuh karakter buildingnya along the way. Jadi aku paling suka dari sitcom adalah bener-bener apa ya, karena mungkin syutingnya pun very unscripted, jadi bener-bener yang cuma bullet points doang. Jadi we grow our own character gitu. Jadi makanya dari awalnya aku tuh cuma diomonginnya Chelsea tuh karakternya jutek, terus dia yang kayak very aware sama keuangan, terus dia very career oriented gitu. Sampai akhirnya aku build sendiri gitu bahwa kayak makanya ada dialog aku ngomong iya job prospect, LinkedIn dan lain itu kayak I feel like it's me who's talking. Jadi kayak very fun sih. ada satu scene yang kamu tuh aduh kamu ngomong apa ya, aduh lucu banget. Kamu lo ngomong sama Boyen yang bentar, yang Boyen apa kamu tuh datang ngobrol sama oh iya pacara Boyen. Oh pacara Boyen ya. Kasihan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini orang kenapa anjir. Perasaan karakter dia tuh dingin iya, gitu. Iya benar, itu kayak out of character lumayan sih. Kasih. Itu ketularan sih, karena kan syutingnya sama Kak Boyen yang kayak lucu banget. Terus sama Echa juga yang bercanda mulu kan, jadi kayak kebawa gitu.
very funny sih. Aku disitu kayak, karena aku nonton gak. Kok kayak gini? Balikin mundur. Ini Chelsea serius nih, kasihan A nih. Iya. Kita Chelsea nih gitu. Tapi ya itu tuh fun dan mudah-mudahan ada season 3-nya. Amin. Ya itu tadi apa update hidup kamu yang aku pengen banget ngobrol dan tanya sih, kayak kamu tuh nggak ada capek banget. Waduh. Keren sih, keren gitu. Jakarta, Bandung, terus Manado, terus mana Jogja kemarin sama Jogja gitu. Itu satu pelajaran juga yang ya aku secara tidak langsung terinfluence bahwa we have to be happy dan bersyukur bahwa kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan ketika kita sudah di line of work itu harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Setuju nggak? Setuju banget sih. Nah, itu. Kayak apa ya yang aku rasa, especially ini yang aku agak, it's very interesting sih. Kayak umur 20, aku looking at my friends and also looking at myself. It's so interesting how umur 20-an tuh kayak semua orang chasing their dreams and also doing their own thing. Yeah. Even though emang kita jadi jarang ngumpul-ngumpul sih, jarang main. Cuman semua orang kayak punya membangun hidupnya masing-masing gitu. Kayak one of my friends ada yang kerja korporat, terus ada my friend yang lain yang mungkin lagi continue S2, ada yang just got engaged, ada yang kayak getting married soon. Jadi kayak semua orang beda banget hidupnya, dan aku rasa itu yang kayak jadi sesuatu hal yang membuat aku tuh apa ya, lebih grateful aja sih sama kerjaan aku sekarang, and also the opportunities buat aku ngejar apa yang aku mau gitu. Karena semua orang is also chasing their own dreams, and I feel like that's just such a fun thing to watch aja sih. Nice. Nice banget. Ya, mudah-mudahan kita semua can chase our dreams. Yes. Kita dapat achieve our dreams. Amin. Dan ya, sukses bareng-bareng lah gitu. Kita semua a community yang juga diawali oleh kesenangan mengejar mimpi itu. Betul. Chelsea, kita main game dulu. Oke. Last time kita main this or that. Oke. Dan untuk teman-teman yang sudah datang lebih dari satu kali, aku menyiapkan game selanjutnya yang namanya Mug of Truth. Oke. Dalam sini ada beberapa ini ya bisa dibilang challenge. Okay. Ada challenge, ada questions, dan kamu bisa ambil, kamu bisa ya random aja gitu milih, terus kalau ini dibacakan dan dilakukan atau dijawab. Oke. Silakan, maknya aku serahkan kepada Chelsea. Aku ambil sendiri. Silakan. Should I be scared? Coba ya. Ini aku buka. Boleh. Kayak cukup 4 aja deh. 4 ya? 4 challenge. Sebutin satu lagu yang harus banget orang lain dengar sebelum meninggal. Kasih tahu alasannya ya. I don't regret a single day. Promo kali ya. Pinter banget lah S3 marketing kita ya. Ya ampun. Tapi kalau tanya gini susah banget karena kayak banyak banget lagu-lagu yang I feel like amazing yang harus didengerin. Cuman mungkin apa ya yang aku your top choice gitu. My top choice lagu yang sebenarnya dengerin sebelum ini. Wah, berat nih. If you have to choose. If I have to choose, I think it would be 8 huruf. Lagu aku dong. Semua lagu aku ya. Probably The Sound of Music. Ya, karena menurut aku itu lagu yang apa ya? Very positive, tapi at the same time juga orkestranya juga bagus banget. Betul, setuju. Ya, terus storytelling juga, and I feel like not so many people know about that song. So, and I fell in love with music. Salah satu alasannya juga karena itu. So I really recommend you guys to listen to The Sound of Music by Julie Andrews. Yes. Nice. Nice. Itu yang pertama. Yang pertama. 3 lagi. 3 lagi ya. Oke. Sebutin lagu kamu yang sebenarnya curhatan kamu banget. Tunjukkanlah. Waduh. Kesaanmu. Apa ya lagunya curhatan aku banget? Ya. Let me think. Sebenarnya ada lagu emang yang menurut aku semua tuh pasti ada personal touch, cuman ada percentage-nya kan. Oke. Yang paling besar. Paling besar gitu ya. Ada salah satu lagu aku dari EP lama aku. Judulnya Good to Me. Jadi itu lagunya tuh ceritanya tentang
intinya aku bilang ke papaku bahwa aku udah dewasa nih, aku udah boleh cinta-cintaan gitu. Karena lucunya papaku tuh jadi waktu aku tulis lagu itu I was 18, tapi my dad emang yang kayak gak bolehin aku pacaran sampai aku ya God knows umur berapa. Jadi kayak aku bilang aja ke dia bahwa I can take care of myself gitu. So it's a very personal song because it stems from a very personal story between me and my dad. So yeah, good to me probably. Go to me. Good to me. Good to me. Yeah. Good to me by Agatha Chelsea. Yes. Dua lagi ya. Dua lagi. Kecil nih. Coba apa nih? Waduh, sebutin satu life quotes favorit kamu. Oke. Wow, banyak banget. Tapi mungkin kalau aku banyak banget menurut aku quotes yang positif. Cuman menurut aku mungkin treat others the way you wanna be treated. Itu. Itu yang kayak. Itu. Karena apa ya? Bukannya percaya karma, enggak sih. Cuman maksudnya gak ada salahnya untuk selalu kayak spread goodness, I guess, with people around you. So treat others the way you want to be treated because orang biasanya reciprocate our energy kan. Kalau kita positif, pasti orang juga harusnya positif ke kita gitu. Oke, paham. So, yeah, itu that would be it. Itu dia. Yes. Satu lagi ya? Satu lagi terakhir. Boleh aku pinjam mapnya? Nah, biar kamu mudah. Pick one. Gede juga tuh kertas. Sebutin satu hal yang paling kamu gak suka kalau lagi perform. Wah, ini perform di panggung nih. Panggung. Ya, paling aku gak suka. Waduh, apa ya? Ini takut dingin nih. Apa ya? Nah, misalnya gini, bisa jadi it comes from others gitu. Kamu tidak suka melihat apa, kamu tidak merasakan apa, atau kamunya mungkin tidak suka kalau ada apa di panggung. Kalau kamu nggak suka deh, gitu, kayak gitu ya. Iya. Wardrobe malfunction. Oke. Kayak aku tuh, jadi dari aku kecil, nggak kecil banget sih. Cuman aku lumayan senang pakai heels kan. Oke. Dan di panggung tuh tahu sendiri ya, panggung kan kadang ada selak-selaknya. So heels nyangkut tuh udah bukan hal yang kayak 1 kali atau 2 kali terjadi, tapi sering banget terjadi. Dan itu lumayan, PR banget sih. Karena maksudnya harus sambil tetap nyanyi, tetap perform, tapi something is wrong itu nggak enak banget. Jadi makanya wardrobe malfunction is just such an act sih buat aku. Oke. Kakak ada gak yang gak disukain? Ada. Kalau lagi manggung terus buat pengen kentut. Itu gimana kalau kayak gitu? Aku pernah pas lagi, jadi aku punya single kedua namanya Picture You. Picture You itu kan refnya cause you I'm missing you gitu. Sekalinya. Cause you Sumpah. Serius. I'm missing you. Kayak sambil kentutnya tuh bener-bener kayak aku nahan gitu. Ya kan gak mungkin aku kentut ya lagi manggung gitu kan. Tapi tergantung distance sama penontonnya. Oh iya, itu jauh. Itu lagi. Kalau jauh, ya udahlah. Kalau lagi intimate, nah itu gak enak banget. Gitaris tuh. Aku pun pasti di belakang kayak si anjing. Ada apa nih? Ini ada bau apa? Iya. Itu aku nggak suka kayak makanya kalau sebelum naik panggung tuh aku kayak membereskan semua dalam tubuhku dulu. Oke. Kalau aku perlu kamar mandi, kalau aku perlu minum, aku minum, segala macam gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya angin ya teman-teman, itu adalah musuh nyata yang tidak terlihat. Benar-benar tidak terlihat sih. Tidak terlihat. Kembung misalnya atau apa. Terus kayak kalau kembung tuh narik napas tuh rasanya kayak orang geret. Nggak enak banget sih. Gitu kan. Tapi kentut itu bisa, kamu tuh jadi gini loh, aku tuh pas lagi nyanyi, orang dengar nggak ya? Orang nyium ya. Mikirnya kayak takutnya ada mikrofon gitu ya, kayak paranoid gitu. Iya, terus yang belakang aku tuh kan manggung kan lihat depan ya. Iya. Lihat ke teman-teman yang menonton gitu semua. Belakang aku kayak mereka nengok ya. Sekalinya pernah aku lagi si Edwin basis. Jujur ke orangnya, mana hitutnya? Oh, dia cium. Dia nyadar. Iya. Mana hitut deh. Ya aku mah tuh udah ya, angin mah tidak, mana nervous. Bukan nervous, angin. Angin aja ya. Angin datang gitu. Benar. Tapi itu tadi wardrobe malfunction. Aku pernah sekali lagi perform. Ini heels juga masalahnya. Heels aku nyangkut ke rok. Aduh. Waktu itu aku nyanyi jadi aku kayak gak berdiri 1 kaki gitu. Tapi untung banget fotografer dari panggung itu ada yang nyadar. Jadi dia bantuin aku untuk benerin. Untung jadi banget sih. seamless kelihatannya kayak gak ada apa-apa. Untung banget. Cuma itu lumayan agak kayak
took him some time buat notice something is wrong kan. Jadi kayak dia liatin dulu baru dia benerin. Kalau nggak aku I don't know how I'm gonna end up. Shout out buat fotografer ya. Iya. Keren. Tapi ya itu tadi semua cerita tentang Agatha Chelsea. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya buat Agatha Chelsea. Terima kasih Chelsea. As always, it's very fun and positive vibes only talking to you. Oh, thank you so Dan much. mudah-mudahan kita bisa ketemu di panggung-panggung yang lebih besar lagi. Amin. Karena saya belum pernah satu event sama beliau. Betul. Kayaknya di backstage akan ngomonginnya, Kak, bawa lagu apa hari ini? Oh enggak, Under the Sea kan? Tidak mungkin. Mungkin. Disney collab gitu Disney ya. collab, tidak mungkin gitu ya. Tapi ya, I wish only the best for you. Thank you so Karir much. kamu semuanya. For you too. Bukan cuma musik, tapi juga Terianko, Neuron Edu, terus acting dan semuanya. Tapi sebelum kita berpisah, nggak berpisah sih, orang habis ini mau main. Gitu. Chamber Talks dan Leni Staras punya oleh-oleh buat kamu. Oh, punya so bekal. sweet. Thank you very much. Apa katanya? Dear Agatha Chelsea. Ini ada quotes-nya nih. Dia ada kata Chelsea. Cinta adalah kuatmu dalam bertahan. Namun lepaskan jika kuatmu tidak dihargai. Oma! Kata-katanya galau banget. Galau, umat galau, Terima sobat kasih. galau. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya dan Thank you so much. Ya, see you again. Yes. Gitulah pokoknya tentang Agatha Chelsea tadi. Segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komentar cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Agatha Chelsea yang relate sama kalian. Jangan lupa stream semua karya-karya Agatha Chelsea di semua digital streaming platform. Di radio juga udah ada. Yes. Bisa di request di radio juga. Dan kalau misalnya di YouTube di mana? Di YouTube channel Hits Record. Hits Records. Dan jangan lupa cek Neuron Edu. Yes. Sumpah itu tambahan ya. Neuron Neuron Edu. Pakai W, Neuron Edu. Karena biar Gen Z banget. Neuron Edu. Sedap! See you guys on the next episode. Peace. See you. Bye.